An Aisyah radhiyallahu anha qalat, dari Aisyah radhiyallahu anha, lamma aradu husla Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, ketika orang-orang itu bermaksud mau memandikan Nabi. Ini kasus ketika Rasulullah itu wafat. Terus qalu, maka mereka itu mengatakan, wallahi ma nadri nujarridu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kama nujarridu mautana amla. Al-hadis. Demi Allah, kami tidak tahu apa kami ini harus melukar pakaiannya Nabi ketika memandikan, seperti kami juga melukar pakaian mayit orang-orang yang meninggal itu ketika kami memandikan atau tidak. Ini terjadi perdebatan ketika di sini. Di sini ada, ya. Jadi dhanna sahabah al-kiram anna lin nabi khasa'is. Jadi sahabat-sahabat itu menyangka, meyakini bahwa Nabi itu punya khasa'is ba'dal maut. Ketika setelah wafat masih ada ketertentuan, kekhususan ya, yang tidak ada pada umatnya. Jadi ya hanya khusus pada Nabi saja. Dari sisi min haitsu husluhu, dari sisi cara memandikannya, wa takfinuhu, dan cara mengkafaninya, wa tajriduhu min siyabihi, dan apakah harus melukar pakaiannya ini ketika dimandikan, wa dafnuhu, ini, dan ketika memakamkannya. Summa zahara lahum bi musyawarati ba'dihim ba'dha. Kemudian di situ terjadi diskusi antara mereka ini. Nah, ini ausyami sautin mukallimin min nahiyatil bait. Ini annahu ka ghairil mauta, atau mungkin mendengar ucapan atau kalimat dari dalam rumah bahwa Nabi itu sebagai manusia yang biasa. Wa yujarradu min siyabihi, ya, kemudian dilukar tapi siwa komisihi, selain komisnya, jadi tidak semuanya. Terus wa yukafanu, dikafani, wa yusalla alaihi, ini karena itu merupakan li'annahu syara'a dzalika li ummatihi. Jadi sebagaimana Nabi mentasyrik, melakukan itu kepada umat-umat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Walau khussa bi syai'in siwa dzalik la bayyanahu li ashabi. Seandainya ini ada spesial, ada kekhususan yang ada pada Nabi selain itu, maka niscaya Nabi itu akan menjelaskan kepada sahabat-sahabatnya. Nih. Nah, sebetulnya hadis di atas tadi, makanya kemarin itu ada kasus bagaimana caranya ini. Dalam suatu riwayat gini, lamma aratu ghusla Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qalu wallahi ma nadri an jarridu Rasulullah min sabika mulzimautana amnu ghassiluhu wa ali siyabuhu. Ini dalam satu riwayat begitu. Jadi sahabat-sahabat orang sahabat mengatakan, saya tidak tahu ya, apakah kami harus melukar pakaian Nabi ya ketika memandikan, sebagaimana kami juga melukar orang-orang yang biasa itu, ataukah kami memandikan Nabi pas ketika itu ketika saya memandikan Nabi dan
ketika memandikan itu pakaiannya itu masih. Jadi ada pakaian kemudian digerujuk dari atas pakaian itu. Falamma ikhtalafu, ini ketika mereka itu berselisih, ini alqallahu alim an-nauma. Nah ini dalam hadis ini, dalam penjelasan syar'i. Terus Allah itu ya menjadikan mereka itu tertidur. Hatta minhum rajulun illa wadaqanuhu fi sadrihi. Ketika itu tidak ada seorang pun dari mereka kecuali ini gini, coba lehernya itu di dadanya, jadi janggutnya jadi ngantuk semua, tertidur semua ketika itu. Summa kallahum mukallimun min nahiyatil bait. Kemudian ada orang yang bicara dari rumah. La yadruna ma huwa. Tidak ada satupun yang tahu siapa dia. Kata-kata orang dari rumah itu begini. Ini dalam bahasa Arab namanya an tafsiriyah. Jadi yang masuk kepada fi'il amar. Ihzilu an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam wa alaihi sihabu. Jadi mandikan Nabi itu, ketika Anda mandikan Nabi itu, beliau dalam keadaan berpakaian. Jadi pakaiannya tetapkan aja, jangan dilukar sama sekali. Faqamu ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika itu terus mereka menuju ke jenazah Rasul. Nah ini faghasaluhu wa alaihi qamisuhu, dan kemudian memandikan Nabi, dan Nabi dalam keadaan ini gamisnya Nabi masih dipakai. Ya subbunal ma fawqal qamis. Jadi Nabi itu air dituangkan ini di atas gamisnya itu. Ini wa yadlukunahu bil qamis. Jadi beliau juga ngosoi orang-orang yang ngosoi Nabi, tapi ngosoinya dengan kain ini, kain yang ada di ini. Ini duna aidihim, tidak, tangannya tidak menyentuh badannya Nabi. Wa kanat Aisyah taqul, ini ketika itu Aisyah mengatakan, laustaqbaltu min amri mastadbartu ma ghasalahu illa nisa'uhu. Ini nanti artinya begini. Jadi setelahnya proses itu dilakukan, ini terus Aisyah itu mengatakan, jadi ka'anna Aisyah fakarat fil amri ba'da ma madha. Seakan-akan Aisyah itu berpikir setelah proses itu terjadi, terus beliau mengatakan, lau dhahara li khina ghuslin nabi ma dhahara li al'an ma ghusalahu illa. Kalau saya ingat kalau prosesnya macam itu, maka mungkin ya tidak akan tidak akan memandikan Nabi kecuali istri-istrinya Nabi. Kalau tahu kasusnya macam itu, ini kalau mungkin yang memandikan Nabi itu layak kalau istri-istrinya Nabi. Jadi lawadhaharoli hina ghusl Nabi ma dhaharoli. Kalau tahu Nabi cara mandikan kok macam itu, masih ditutupi, masih di ini, ya kan pakaiannya masih ada, maka ma ghasalahu illa nisa'u. Maka mungkin istri-istri Nabi itulah yang akan memandikan. Jadi karena kan tidak tampak, auratnya tidak tampak. Nah, ini wa ka'anna akhadat hadza min tariqil qiyas min qaulina Rasul. Mungkin ya ini seakan-akan ini mungkin si Aisyah itu mengkiaskan karena Nabi pernah bersabda macam ini.
ma darraki lau mutti qabli faqumtu alaiki faghasaltuki wa kafantuki wa sallaitu alaiki wa dafantuki. Ini nah, jadi mungkin tidak apa-apa bagi kamu ya Aisyah, lau mutti qabli, seandainya kamu itu meninggal sebelum saya, maka fakumtu alaiki, maka saya yang akan nandangi, farosaltuki, yang akan memandikan saya akan memandikan kamu, wakafantuki, saya juga akan mengkafani kamu, wasallaitu alaiki, saya juga akan mensolatkan kamu, wadafantuki, dan saya juga akan menanam kamu. Itu kalau Aisyah meninggal dulu. Tapi ternyata Nabi meninggal dulu. Maksudnya kalau Nabi meninggal dulu, kalau tahu Aisyah itu cara memandikannya Nabi dalam posisi tertutup, maka mungkin yang berhak kata Aisyah, ini istri-istri Nabi ma ghasalahu illa nisa'uhu, mungkin yang memandikan istri-istri Nabi juga cukup.